Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini saya kedatangan Romo Aloy yang langsung diimport dari Vatikan. Oh, bukan. Yang datang ke rumah saya, dan rumah saya akhirnya diberkati oleh seorang Romo. Aduh, berarti saya double ya? Double. Dari satu sisi ada, dari satu sisi ada. Berarti saya lebih punya kesempatan surga lebih tinggi. Enggak, kita tetap saingan. Kita saingan ya. Mau ada pertanyaan. Kan surga ada pintunya, ceritanya. Ya, menurut kita. Menurut. Pintunya itu dibukanya digeser apa didorong? Diputar. Pintu air. Oke guys, kita mau ngobrol sama Romo Aloy, salah seorang Romo yang buat saya super duper funky. Karena saya belum pernah ketika minta foto seorang Romo, fotonya gayanya chibi gini. Hai gitu. Dan boleh dicek lah ya kekonyolan Romo yang satu ini gitu. Romo nuhun ya sudah hadir ke sini. Enggak sih ya? Enggak, mulai nggak record. Kayak udah pamit. Entuh. Oke, mau gini. Ya. Nama asli teh Aloysius. Ya, asli. Itu tuh nama baptis. Nama baptis. Nama aslinya? Itu juga. Jadi nama baptis saya tuh nama akte. Oh. Karena baptisnya bayi. Oke. Jadi Tapi nggak semua orang dibaptis di bayi kan? Nggak. Oke, mau gini. Jadi nama asli bu lain Samaran. Oh, iya. Bukan Samaran. Kan Abu Marlo kan Samaran. Itu nama baptis panggung. Oh ya. Di waktu jadi The Master baru dibaptis jadi Abu Marlo. Gitu kan sesuai sama ya gitu. Yang ngebaptisnya Deddy Corbuzier. Iya. Sekarang dia malah pindah. Malah pindah ya. Berarti Anda kalah 1-0 ya. Maaf ya, please ya. Oke. Jadi gimana nih pertukaran pemain sekarang posisinya gimana? Nggak, saya pinjemin sebetulnya. Oh itu pemain pinjaman. Anjir bener, ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya oke. Mau gini. Seseorang pasti memiliki perjalanan menuju kepada pencerahan, betul ya? Yes. Betul kok. Benar. Setuju. Termasuk seorang Romo Aloysius yang sekarang jadi Romo. Dan mungkin teman-teman tuh nggak tahu Romo itu apa, prosesnya seperti apa. Kan kita kan mungkin ya balik lagi kan di mayoritas kita kan Islam ya. Mungkin Romo tuh kan juga kayak Rama ya, Bapak. Sama. Iya kan? Romo bahasa Jawa, Rama bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bapak bahasa Indonesia. Father bahasa Inggris. Gitu Pater kan? bahasa Latin. Oh, Pater teh Romo juga? Iya. Oh, tahu tuh kan? Saya juga baru tahu tuh. Ya, pura-pura nggak tahu. Oke, mau gini, kita bicara dulu dari Aloysius kecil. Lahir di mana? Jakarta. Ya. Terus abis gitu pendidikannya gimana? Boleh tolong cerita dong sampai akhirnya memutuskan untuk jadi Romo tuh gimana sih? Nah, kalau hidup aja ya, saya tuh anak ke-4 dari 3 bersaudara. 4 dari 3 bersaudara. Oke, terus? Bingung nggak? 4 dari 3 bersaudara. Iya. Berarti anak pungut. Bener, karena bapak ibu saya pengen punya anak 3. Kalau bisa ada cowok ada cewek. 1 cowok, 2 cowok, yang ketiga cewek tapi meninggal. Oh. Sebelum saya lahir. Oke. Nah, karena memang dari awal pengen punya 3, begitu yang ketiga ini dipanggil Tuhan, maka pemain cadangan ini keluar. Pemain pengganti. Oke. Berarti nggak terlalu diharapkan. Nggak. Terus? Ya kalau misalnya kakak saya hidup, mungkin saya jadi anaknya siapa nggak tahu. Oh iya. Tapi ya sudah, saya jadi anak bapak ibu saya yang ketiga. Lalu sekolah biasa sampai SMA di Jakarta. Saya Jaksel ya, gini-gini Jaksel. Oh, Jaksel Pride. Tapi Jaksel mah ujung bisanya. Cuman Jaksel yang dulu, bukan Jaksel yang gaul sekarang. Oke. Pas di LA saya, Lenteng Agung. Sampai SMA, lalu lulus SMA, kuliah di Bandung. Di Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, inisialnya I. Keduanya T. Belakangnya TB. Matematika ITB. Oh, kita sama mater loh. Tahun 2000. Iya, orang kan 2006. Jauh. S2-nya. S2-nya. Nah. Tapi tahun lulus sama ya? 2000 sama. Ya? SMA lulus 2000. Kan kelahiran 82. Bulan naon? September. Oh, berarti orang lebih kolot. Siap. Kakak kelas. Terus? Tapi di Bandung itu pun karena saya menghindari orang tua. Karena anak cadangan tadi? Punya relasi yang nggak enak aja sama orang tua. Oke. Nggak mau di rumah lah. Oke. Ke Bandung, matematika, 2 tahun, 2002, DO. Kenapa milih matematika? Paling bagus di raport. Oh, emang resep suka matematik? Bukan suka matematik, nggak tahu yang lain. Oke, cuman itu aja. Makanya ini yang udah SMA kelas 11, mulai meyakinkan lulus SMA mau kemana?
Saya mah lu nggak tahu apa-apa, lu masuk aja yang bagus. Oh sekarang sih Dirapot. mungkin udah lumayan aware lah ya. Informasi. Dulu kan zaman kita informasi minim. Iya. Kita cuma ngikutin orang tua, ngikutin banyak temennya kemana. Nah. Gitu aja. Sama kalau nggak yang ketiga, pacar kemana. Nah. Udah pacaran belum SMA? SMP, sejak SMP. Oh, saya SD. Maaf. Ya terus. Senior. Terus? Lalu 2004 saya masuk sekolah musik. Jadi DO dulu. DO dulu 2002, 2004. DO teh gara-gara emang males atau emang gak niat atau emang udah nggak niat kuliahnya, ke kampusnya tiap hari nongkrong. Oke. Tapi nggak masuk kelas. Oke. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah, 2004 masuk sekolah musik. 2002. Tapi siapapun Anda yang di DO matematik, calon Romo berarti. Makanya saya bilang boleh di DO asal jadi Romo. Kalau nggak DO. Boleh di DO asal jadi Romo. Oke, terus? Masuk sekolah musik lebih parah, 1 semester keluar. Sama, malas juga. Terus akhirnya berkelana, sempat kenal sama teman dari musika. Wah, kacau lah di Bandung. Terus. Tapi memang ngerasa punya darah musik? Punya, waktu itu. Oh, nyanyi? Sempat, enggak. Naon? Main musik, alat musik. Oke, pokoknya instrumen. Oke. Kalau nyanyi saya main sana incorpore sano. Maksudnya? Musik ke sana, suara ke sono. Tapi di gereja suka nyanyi kan? Ya harus. Oh harusnya. Berarti lamun suarana butut hesenya? Lain hese, bukannya susah, tapi mengganggu umat. Sekiranya Anda suaranya jelek, nggak usah ya. Karena Anda mending dibacakan saja. Oh, benar. Ini bagus nih, mengganggu umat. Mengganggu umat. Ya. Udah kusuk-kusuk, alah. Palesnya. Maunya pales. Kacau. Terus. Udah mau ke surga, berarti Romo kudu halus, harus bagus nggak ya? juga. Oh, nggak juga. Ada yang falas? Banyak. Oh, banyak. Tapi kan pada umumnya ya standar bisa lah. Okay. Nggak harus merdu sekali. Biasanya kalau di gereja nyanyi apa yang paling wajib nyanyi naon mo? Ada kidung. Dari teks itu kalau kidung bisa rame-rame banyak umat. Okay. Tapi ada part tertentu, bagian tertentu yang itu dinyanyikan oleh imam ada. Oke, nanti boleh ya satu bait ya. Oke, lanjut terus udah di DO di musik. Nah, kemana-mana dulu 2008 2009 tuh saya sempat ini judi. Nah, ini pelan-pelan ya. Sempat judi bola online. Oke. Kalau gitu saya senior. Seniornya yang jelek lagi. Soalnya sekarang kan udah lagi musim. Lagi rame aja. Lagi rame kan? Lagi rame. Berarti kan Romo udah duluan. Senior. Dalam hal judol. Dulu mah online. Udah online. Udah online. Website. Jadi kick off aja masih bisa dijudiin. 15 menit ke depan ada gol nggak? Tendangan sudutnya berapa? Bisa dijudiin. Wah keren. Sabtu sore sampai Senin dini hari. Dulu megang siapa? Klub bola? Wah kalau udah itu mah apa aja. Sampai liga-liga yang nggak jelas itu pas. Karena yang penting judinya ya? Judinya. Oke. Menang ketagihan, kalah penasaran. Menang ketagihan, kalah penasaran. Itu yang akan jadi judul podcast kita. Menang ketagihan, kalah penasaran. Kalau judi gitu emang. Oke. Bener. Oke. Makanya jangan masuk lah. Oke. Mantan penjudi yang jadi Romo. Iya benar. Ya, benar fakta kan? Benar. Memang benar. Tapi ini Uskup tahu Anda penjudi dulu? Tahu. Terus naon cek Uskup? Ya kan sekarang udah berubah ya. Udah berubah. Nah, bertobatnya juga bukan karena terinspirasi Bang Haji Roma Irama. Bukan. Judi itu haram, bukan. Karena website judi saya ketangkap polisi. Ada di berita waktu itu patroli Indosiar. Oke. Wah, daripada ketangkap juga kan. Nah, mending saya berhenti, saya ambil uangnya udah. Oke. Udah dapat ya. dapat malu, dapat takut, dapat di judi. Habis gitu? Baru 2010 saya masuk seminari namanya, tempat. Tar dulu, ini ujuk-ujuk tiba-tiba ke seminari gimana? Nah, waktu itu lagi punya pacar tuh. Jadi pacar saya. Anda nggak nikah ya? Nggak. Aduh. Gitu-gitu aja. Berarti belum pernah dong. Icip-icip. Jadi audiens saya tuh banyak yang jomblo mo. Waduh. Banyak. Ya termasuk Anda ya. Tapi kan pilihan. Saya memilih untuk tidak menikah. Memilih. Kalau mereka emang nggak laku. Sebagian dari mereka lah. Sebagian dari mereka emang nggak laku. Bukan nggak laku, belum ketemu aja. Oh belum ketemu. Mungkin belum lahir. Itu kalau kita ngeliat ada artis yang usianya jauh banget ya. Ada 20 tahun, 30 tahun. Nah mungkin jodohnya belum lahir. Belum lahir. Bedanya jauh. Tapi beda antara memilih sama kepaksa. Ya, oke. betul. Nah udah tuh ya. Makanya tuh kalau jomblo mah 3B lah. Apa tuh? Pasti pertama berdoa dong. Berdoa. Berusaha.
Anda yang jomblo. Berusaha. Berdoa dulu. Ini bagus juga jadi judulnya. Iya. 3B. 3B. Rumus dari Romo Aloy. Berdoa. Berusaha. Kalau nggak dapat juga. Bercermin. Iya. Oke. Emang Anda mungkin nggak layak. Anjir, kacau ya. Romo kacau bisa. Oke. Nah, apa titik tobatnya apa, Mo? Bukan titik tobat gimana ya? Lebih ke pencarian makna hidup, karena waktu itu saya, kata Ali Lasso, hampa. Jadi abis judi hidup tuh hampa. Tapi itu udah jadi umat yang taat. Taat dalam arti ritual. Kebiasaan. Saya ke gereja. Hah? Saya ke gereja tetap. Dari lahir Katolik. Katolik. Keluarga memang Katolik. Tapi Katolik mah nggak milih sendiri ya? Enggak. Dipilihin. Iya, karena orang tua Katolik. Jadi diwariskan aja ya. Tapi itu dididik dalam keluarga Katolik. Keluarga keras gitu terhadap religion. Oh tidak? Nggak, santai, relax. Santai, tapi memang mengkondisikan saya untuk berkegiatan di gereja. Oke. Jadi ke gereja mah rajin? Bukan karena terpaksa, bukan karena takut orang tua, enggak. Oke, jadi ke gereja rajin. Pernah nggak di gereja judi online? Kan tadi judi bolanya kan Sabtu sampai Minggu dini hari, tidur dulu, Minggu sore ke gereja, judi lagi. Oke. Jadi misa tuh semoga malam ini menang. Itu doa yang bagusnya. Ya. Semoga malam ini menang karena saya mau judi online. Berarti doa. Tapi pernah menang? Pernah dong. Ya kalau nggak ngapain? Bangkrut tuh. Oke. Sorry ya dikit ya. Kalaupun menang, itu memang bakal terus kita akan dipaksa untuk ngabisin lagi ya? Bener nggak sih psikologi itu? Tadi itu menangnya tuh ketagihan. Masa cuman 100.000? Si orang jangan pernah sih, sekalipun belum pernah. Iya, maksudnya kan jadi makanya nanya, karena pengen tahu bahwa dalam judi itu menang tuh kenapa orang sampai kalap. Udah menang gede, lamun orang, kalau saya ya, dapat gede, udah menang. Nah, waktu itu saya juga gitu. Saya hanya mau masang uang dingin. Uang dingin yang misal, aman. Contoh nih, saya modal 1 juta, saya pasang nih. Kalau udah dapat untung 1 juta, 1 juta ini saya keep. Ini nggak boleh saya mainin. Saya hanya mainin ini. Amit-amit ini habis. Oke, aman. Oke. Tapi enggak. Tapi kalau lagi nafsunya lagi memuncak, masa sih kalah, masa sih nggak dapat tadi, kalah penasaran. Jadi kalah pernah, menang pernah. Berarti doa nggak selalu dikabul ya? Iya, karena Tuhan mengabulkan doa penjudi yang lain. Iya benar. Kayak waktu itu ya, saya mikirnya gitu. Dia Tuhan lagi mengabulkan doa yang lain ya. Waktu itu saya mikirnya karena gitu. banyak penjudi yang berdoa ya. Benar, luar biasa. Waktu itu ya saya mikirnya gitu ya. Benar, bagus. Karena kalau Tuhan mengabulkan semua penjudi, bandar karsian ya. Iya. Jadi kadang-kadang doa bandar diterima. Ya. Kan bandar juga pasti doa ya. Jadi di gereja yang sama, bandar satu, pemain satu, dua-duanya doa. Tuhan pusing kayaknya ya. Hari ini menangin siapa ya gitu. Oke. Waktu itu saya mikirnya gitu ya. Terus. Udah tuh hampa. Hampa artinya meaningless ya. Tanpa makna hidup. Istilah kalau bahasa Inggris ini keren. Pleasure ya, senang, nikmat. Pleasure, tapi tidak ada happiness gitu. Oke. Di situ mulai bisa bedain mana happiness sama pleasure ya. Ya, kalau kita mah senang dan bahagia mungkin kira-kira ya. Betul. Saya senang bisa ini, bangun suka-suka, pengen ini bisa itu bisa, teman. Kok saya mau ngapain sih gitu? Ke gereja tiap minggu. Ya doa. Tapi ke gereja tuh kayak habits gitu ya, Mo ya? Karena habits. Nggak ada rasa gitu. Oke, cuman manggil-manggil. Karena memang dari kecil udah kebiasaan. Katolik, misal ya udah. Di agama saya juga sama, Romo. Banyak yang gitu. Gimana? Jadi ternyata nggak beda jauh. Ternyata mirip-mirip. Itu kan fenomenologi agama banyak ya. Artinya pemeluknya sebetulnya kan. Pemeluknya. Saya juga sempat mengalami fase itu. Oke. Akhirnya lalu cari-cari. Nah, sempat kepikiran karena kan saya anak kolong. Ibu tentara. Oh, yang tentara ibu? Ibu TNI. Bapak farmasi. Oke. Biasanya kebalik ya. Biasanya jadinya begini. Agak kebolak. Nah, saya waktu itu sudah sampai titik menyerah. Kayaknya selama ini saya mencari jalan sendiri untuk hidup, lalu mentok. Saya butuh, waktu sombong ya, arogan ya. Makanya saya butuh bantuan sarana dari luar. Apa itu? Masuk tentara? Nggak mungkin saya masuk tentara. Kenapa nggak mungkin? Belum latihan udah mati saya. Nah, ya kayak begini modelnya. Ya itu kan maksudnya kan kalau dari fighting spirit, tapi emang nggak passion. Enggak, disiplin enggak, fisik apalagi. Oke. Nah akhirnya saya karena sudah beberapa kali di seminari,
Seminari itu apa sih, Romo? Tempat pendidikan untuk calon pastor. Iya, seminari adalah tempat pendidikan untuk calon pastor. Ya, ada yang membandingkan gini, ada yang membandingkan, oh kayak pesantren, tapi lama-lama saya pikir agak beda juga. Oke. Gitu, karena seminari ini memang difokuskan nanti mau jadi pastor. Kalau pesantren nggak semua jadi kiai. Betul, nah itu. Iya. Makanya jadi agak beda sebetulnya. Itu tertarik pada saat itu? Iya, karena kalau masuk sini udah rapi, sudah teratur hidupnya. Nggak, itu lagi gimana, momen apa tiba-tiba seminari? Gimana sih? Karena memang saya terlibat di Kuskupan, ada majalah Kuskupan, rapatnya di seminari tiap minggu. Di tempat kita waktu syuting itu? Bukan. Waktu syuting di mana? Itu waktu sama si Sony? Oh bukan, kalau itu kan kantor Kuskupannya. Ini itu kantor Kuskupan. Oke. Kayak asrama gitulah. Oke. Nah makanya jadi berhubungan sama keuskupan tuh udah sering. Iya. Oh, jadi udah mulai ada rada panggilan betul. Gitu ya. Kayaknya apa masuk sini aja ya, kan udah jelas. Satu pasti jadi bener lah. Ada jadi, yang ngajak nggak? Motivasinya cuma pengen jadi bener. Motivasinya pengen jadi bener. Belum kepikiran mau jadi pastor, enggak, belum. Oke. By the way, pastor sama Romo apa bedanya? Sama, pastor itu artinya gembala. Bahasa Latin juga. Oh, pastor tuh gembala? Makanya beberapa saudara yang di Protestan atau Kristen yang denominasi lain, beberapa juga disebut pastor pemimpinnya, karena artinya gembala. Oke. Tapi pastor Protestan, Romo Katolik gitu? Pastor Katolik juga. Oh, pastor Katolik juga? Oh, ya intinya Romo itu mungkin karena di Jawa ya. Oh, Bapak, gitu. Iya. Romo, Ama. Oh, oke. Ada gitu. Udah tuh, dapat hawa-hawa pencerahan. Yang nganterin tes masuk seminari, itu pacar saya. Oh gitu. Dan dia tahu kalau seminari pasti akan jadi Romo, pasti nggak akan kawin. Enggak. Dia tahu. Tahu. Berarti dia udah bosan aja kali ya. Udah ikut aja. Biar ada alasan putus. Jadi kayaknya udah mulai ini alasan tepat nih ya. Nah, buat Anda udahlah ya, ngerti lah ya. Jangan dijadikan kedok ini. Oh, jangan dijadikan kedok. Benar. Terus ya ada yang bilang, oh Romo putus cinta masuk seminari. Kebalik, karena saya diterima masuk seminari, saya putusin pacar saya. Itu heroik. Betul. Ya sedih sih, cuman ya gimana? Gimana ya? Tapi kalau mau masuk seminari, udah harus langsung nggak boleh punya pacar. Ya buat apa? Kan ke depan juga nggak akan punya pasangan. Orang yang masuk seminari pasti jadi pastor. Pasti. Kalau dia lanjut. Kalau nggak lanjut? Kalau lanjut ya keluar saja. Oh, tapi di antara kalau waktu jadi pendidikannya tetap nggak boleh punya pacar? Nggak boleh, karena kan sedang berada di jalan menuju pastor. Oke. Tapi kalau dia keluar ya silakan, mau nikah, mau apa ya terserah. Yang ikutan terus keluar banyak nggak? Lebih banyak yang keluar. Lebih banyak yang keluar. Dibanding yang jadi. Oke. Itu harus Katolik. Oh iya, karena kan pastor Katolik. Itu tempat pendidikan untuk jadi pastor Katolik. Oke. Jadi 9 tahun. Hah? 9 tahun? Iya. Jadi ini bukan untuk umum, bukan ya? Bukan. Oke. Ya siapa tahu open for public enggak kan? Oh tidak. Hanya untuk laki-laki Katolik yang mau menjadi pastor. Laki-laki Katolik. Oke. Dan laki-laki normal, Bu. Oke. Bener. Maksudnya nih ya, bukan berarti isu LGBT, bukan ya. Tapi memang justru karena kami tidak menikah, salah satu yang kami persembahkan untuk Tuhan dan gereja adalah selibatnya itu. Oke. Gitu. Kalau kan kamu mah punya istri ya, Iya. ya kan seluruh hidupmu bisa dibilang kan kamu jalani bersama istri gitu kan, sehidup semati sesurga. Iya. Benar nggak? Iya sih. Nah kami para pastor ini menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan dan gereja sebagai tanda kutip pasangan kami. Oke. Gitu. Jadi Anda mulia sekali ya? Saya jadi gitu. Tapi ini mah rada nakal pertanyaannya ya. Kan kita punya kebiasaan dan kebutuhan biologis. Ya. Gimana pasti. tuh? Nah itulah yang dipersembahkan. Nah sekarang ginilah Bu. Nyantet teknisnya gimana? Gini nih. Ya jangan langsung ke situ. Kita basa-basi dulu ya. Jangan langsung jorok ya. Maksud langsung ke pertigaan. Punya istri kan? Punya istri. Tapi laki-laki normal dong. Normal. Iya, makanya punya istri. Iya makanya. Mungkin nggak tertarik dengan perempuan lain? Mungkin. Hasrat seksual juga? Yes. Apakah harus dilampiaskan? Enggak juga. Nah ya. Pasti banyak kita punya mekanisme, punya metode untuk tadi saya punya dorongan manusiawi ke sana, tapi saya memilih untuk mengendalikan itu. Oke. Tapi itu diajarin tekniknya? Sampai teknis tidak. Oh, enggak. Karena teknis itu nanti masuk ke masing-masing bisa berbeda teknisnya.
Oke. Tapi prinsipnya kan sama. Prinsipnya kamu sama. menikah, Gimana caranya kamu kita masih mungkin tertarik dengan perempuan lain, tapi saya punya komitmen untuk dengan istri saya. Oke. Gitu. Tapi komitmen kan kadang-kadang suka low. Ya, Iya nggak sih? makanya nanti baru itu nanti teknis masing-masing bisa berbeda. Cara Abu misalnya untuk pelampiasannya ke kegiatan apa atau mulai ada godaan nih. Sayang, kita quality time yuk supaya yang ini hilang. Itu kan teknis masing-masing. Oh, pokoknya teknisnya terserah. Teknisnya terserah. Oke. Dan kita nggak harus ngobrolin itu lah ya. Nggak usah. Itu Kita gapnya terlalu jauh. Ya kamu punya istri kayaknya nggak nyambung nanti. Tapi harus nggak usah sih. Ya udah cukup. Kalau jomblo tadi bisa malah. Yang jomblo tadi. Mungkin yang jomblo punya potensi ke seminari lebih tinggi ya, karena terlatih. Asal jangan karena patah hati. Oh. Kalau patah hati nanti jadi pelampiasan. Si Gana ya kasus gitu ya? Ada, nggak cuma soal hati, ekonomi. Oh. Misalnya, mohon maaf ya, memang tapi ada real beberapa kasus. Mohon maaf sekali lagi, keluarganya memang ekonominya menengah ke bawah, lalu mungkin dia melihat sosok pastor itu seperti layaknya pemuka agama, apalagi di Indonesia, terkenal, banyak kemudahan, privilege. Mungkin itu dikejar. Iya, ngomong ceramah sabar, pulang pakai Alphard gitu. Lama Avanza, tetap manual. Oh, manual. Oh ya, tadi naik ya. Ini memang Romo yang down to earth ya. Enggak, bukan dulu. Emang adanya cuma itu. Adanya cuma gitu. Kan bukan punya saya, punya gereja. Saya mau tinggal pakai. Oke, udah tuh ya. Jadi tertarik ke seminari, panggilan berarti emang? Panggilan, itu memang panggilan. Ini kayak. Tapi tidak harus dimaknai sangat-sangat magic gitu ya. Saya mendengar suara Tuhan berkata, nggak harus itu panggilan itu. Oke. Nah, kan Tuhan juga bisa bersabda lewat hati. Wah. Lo iya dong. Asik nih, Tuhan bersabda lewat hati. Betul kan? Bisa juga. Untuk pribadi ya. Bukan berarti pewahyuan. Beda lagi. Bukan. Oke, nah udah tuh mulai masuk. Berarti 9 tahun pendidikan. 9 tahun, karena kan di Bandung. Di Bandung. Itu tuh seminari itu tiap kota ada. Keuskupan biasanya. Kalau uskup tuh per wilayah. Iya, jadi kayak inilah. Kalau sedunia kan paus nih yang tahun lalu datang. Oke. Kemarin ketemu paus nggak? Ketemu dong. Selfie. Selfie. Nggak nyampe tangannya. Pasti katedral ketemu. Kumaha rasanya ketemu paus? Gimana rasanya? Dia kan kalem banget ya orangnya. orangnya. Anak bertemu bapak sebetulnya. Oh, keren. Seperti anak. Jadi beberapa, terutama yang bukan Katolik ya, ada tuh nanya di Instagram, itu siapa sih? Kok kayaknya terkenal banget artis zaman dulu ya? Saya jawab, iya. Kan udah tua juga ya, umur berapa? 90? 88 ya. Iya. Kok kayaknya heboh banget. Jadi kemarin pas paus datang ke sini, semua Romo dipanggil? Diundang. Cuma kan kalau yang di luar Jawa mungkin kendala transport. Oh, iya. Oke, nah udah gitu. Nah, kalau paus itu dunia, lalu paus nanti dunia. ada yang namanya keuskupan, sama kayak Indonesia. Kalau kardinal di mana? Provinsi-provinsi. Kardinal? Kalau kardinal itu lebih ke orang yang diangkat, bukan, dia tidak memegang wilayah sebetulnya. Tapi itu kardinal itu orang yang dipilih langsung oleh Bapak Paus untuk tugas tertentu. Dan nanti kalau Paus entah meninggal dunia atau mengundurkan diri, kardinal itulah yang boleh memilih dan dipilih sebagai Paus. Oh, yang ada asap-asap ya? Konklav. Itu seru ya? Pemilihan Paus keren ya? Nggak pernah diajak, Nggak pernah diajak? Orangnya pernah. Pemilihan Paus? Bukan, maksudnya tahu di mana asapnya keluar. Tahu, ya, tahu. Sistine, Kapel Sistina. Itu keren pisan sih, Mo. Jadi saya pernah ke Vatikan, kan saya pernah belajar sama. Sama, saya juga pernah. tapi ke pintu belakang nggak? Nggak kan? Saya nggak tutup belakang apa depan. Saya mau masuk jalur yang dibawa sama. Jadi lupa. Siapa Romo kemarin yang? Berarti ada orang dalam nih. Orang dalam, serius? Orda. Jadi kan maaf ya. Kekuatan tenaga dalam akan senior. Gini. Kekuatan tenaga dalam akan selalu kalah sama kekuatan orang dalam. Romo Markus Solo. Jadi waktu yang kemarin jadi penerjemah. Jadi pas Romo Markus Solo ketemu, ngobrol, kita diskusi panjang lebar tentang interfaith dialogue. Kang Abu, mau nggak saya ajak ke tempat yang orang lain nggak bisa masuk? Wih. Tapi bisa keluar nggak? Bisa ya bang. Bisa masuk nanti. Jadi orang lain desain basilikanya, kon ngantri. Betul. Orang siga tamu paus dikawal lewat belakang. Set ada pintu. Nah itu pintu yang bisa masuk ke situ hanya orang-orang dekatnya paus. Berarti orang-orang dekatnya paus. Ya? Dekat. Sok pernah surhat nggak? Tapi di TikTok juga ada paus. Nah, itu GIF namanya. Oh gitu ya? Emang nggak pakai TikTok? Nah, udah kan? Pas masuk, mau itu halus pisannya, maksudnya dia ceritain gitu tentang historical apa, dan pokoknya well
wah itu keren lah pokoknya. One of the best place yang buat saya itu terkagum-kagum lah gitu. Betul. Nah, dah ya. Nah, saya nanti lanjutin dulu ke cerita itu. Nah, jadi paus itu dunia. Ya, lalu ada namanya keuskupan. Keuskupan itu per negara. Kayak provinsi lah ya. Ada negara nggak ada? Negara tidak. Oh jadi langsung keuskupan. Karena uskup itu dipilih paus. Karena gini Mo, saya pernah dengar bahwa salah satu rantai informasi yang paling dahsyat ketika perang dunia adalah jalur ini. Bener nggak? Hierarki. Hah? Iya. Nggak, maksudnya informasi sampai uskup dari masyarakat gitu ya sampai ke ujung tuh informasinya gampang banget gitu. Iya karena bisa nanti ada yang berpendapat juga, ini pendapat ya, bisa setuju tidak. Salah satu-satunya hierarki yang paling rapi sedunia ya Gereja Katolik. Agree. Karena dari paus sedunia sampai kami para pastor yang lokal, sangat lokal gitu. Oke. Dan itu tunduk semua. Dan benar nggak sih kalau misalnya hari ini paus ngomong apa, pengen khotbahnya tentang apa semua? Kalau khotbah tidak ada keharusan harus khotbah. Kalau yang ini seragam ini apa? Bacaannya. Oh bacaannya. Bacaannya pasti sama. Tanya homili atau khotbahnya tentang apa? Homili itu apa? Homili itu khotbah di misa. Oke. Misa itu bisa apa? Ekaristi. Kayak yang minggu itu. Kalau kami hari Minggu itu. Sebenarnya tiap hari. Kayak Jumatan. Cuma kan Jumatan. Kami cuma setiap hari sebetulnya. Ada misa mingguan, ada misa harian setiap hari. Oh berarti gosip-gosip selama ini kalau Kristen tuh seminggu sekali, salah ya? Karena yang diketahui rame seminggu sekali. Padahal tiap hari. Tiap hari ada. Cuman yang tiap hari kan dikit yang datang. Karena kan banyak yang kerja. Banyak. Oh, dan itu sukarela aja ya? Pas maksudnya? Iya, nggak pakai. Bukan keharusan gitu? Kalau tiap hari nggak. Kalau wajibnya minggu aja? Oke. Karena minggu libur? Bukan kebalik. Karena waktu itu minggu itu dipakai misa, jadinya diliburkan. Oh, karena itu dipakai misa. Kan kita pakainya bukan dalam Masehi. Nah, kalau dalam ini senior. Hai, sorry. Ya. Kalendanya pakainya Masehi. Kan Masehi itu dari lahirnya Yesus ya? Hitungannya kan? Ya. Dari startnya itu kan BCAD kan? BC itu before Christ. Masehi, after AD Anno Domini. Oh, Anno Domini. Tahun Tuhan. Domini kan Tuhan, Anno itu tahun. Oh iya. Jadi lahirnya Yesus ini yang akan jadi Masehi. Betul. Berarti Yesus sudah 2024 tahun yang lalu. Kira-kira. Ya, Tapi kan kita ada terjadi sedikit perubahan penanggalan waktu Gregorius kalau nggak salah, saya lupa. Oh. Sempat terus akhirnya ada tahun kabisat. Tapi nggak jauh kan? Nggak jauh. Ya. Mungkin 5 abad. Pokoknya antara Muhammad ke Yesus itu kan 600 tahun kan? 7 abad lah kira-kira. 7 abad kan? Kurang lebih. 700. Oke. Dah ya. Tadi sampai mana ya? Oke. Ini paus dunia, uskup. Ada keuskupan. Udah cuma ada 2. Nah, nanti keuskupan ada namanya paroki. Mungkin kecamatan lah. Paroki. Kalau keuskupan itu provinsi kira-kira. Oke. Kalau paroki ya mungkin entah kabupaten kota mungkin ya. Oke. Kira-kira. Jadi makanya hierarkinya tuh seperti itu. Oke. Jadi memang sistemnya udah gitu aja ya. Dan nggak bisa makanya yang menentukan saya tugas di mana itu bukan saya sendiri. Uskup di Bandung. Di Bandung. Kami masuknya ke Uskup Bandung. Uskup di Bandung nugasin dikasih tahu dari paus. Nah, yang menentukan siapa uskup Bandung itu paus. Selalu. Setiap uskup, semua uskup itu yang jadi saat kamu ini paus yang nentuin. Iya, yang mengangkat ini sekarang namanya kan Monsignor itu yang mulia lah kira-kira Antonius Subianto Bunyamin. Ya. Nah, itu paus yang menentukan. Ini uskup Bandungnya dia. Oh gitu. Makanya kami nggak ada kampanye. Pilih saya jadi uskup, nggak ada. Nah, klasifikasi kriteria dia terpilih apa? Pertama-tama memang hak prerogatif paus, tapi tentu feeling-feelingnya paus aja ya? Ya, tapi kan ada duta besar Vatikan Indonesia yang bisa ngasih informasi. Oh, paus. Lalu ada duta besar juga pasti bertanya kepada para imam dan umat. Oh, ini layak. Kalau ini ada masukan-masukan, tapi rahasia. Ada classified itu gitu ya? Ada, kualifikasi pasti ada. Aduh, apa cuman tadi tidak due diligence, ada due diligence ya? Ada, pasti ada. Kalau Romo dipilih sama paus nggak? Apanya? Jadi Romo atau nggak? Enggak, kalau Romo tadi ada pendidikannya. 9 tahun? 9 tahun. Dan itu kalau 9 tahun pasti lulus? Ya kalau mengikuti semua, dianggap layak oleh uskup, ditabiskan. Oh, berarti uskup yang menentukan? Tetap uskup milih menabiskan atau tidak. Jadi bukan karena, ini saya kan udah selesai, tabisan saya dong, nggak bisa. Oke. Tetap, kalau uskup layak, tabisan, enggak ya enggak. Oke, nah yang jadi pertanyaan, memilih 9 tahun ini memang based on passion dan panggilan kan? Ya, karena pendidikannya kan itu nggak cuma akal budi ya. Ada soal kepribadian, ada soal komunitas, ada soal studi pasti. Karena kan 4 tahun S1, 2 tahun S2. Oh, 9 tahun tuh kayak S1, S2? Di tahun awal ada tahun organisasi, tengah-tengah S1 berarti ngambil apa? Kalau di Bandung karena kami diakomodasi oleh Unpar, maka S1-nya
filsafat, S2-nya teologi. Di Unpar. Unpar. Oh, budak Unpar oke. Akhirnya lulusnya di Unpar. Oh iya. Masuk Kita di sama ITB, mater kalau gua di Unpar. Ya kan orang ya Unpar. Ah. Ya. Oh, tapi ini kan yang di Jalan Jawa situ ya? Nias. Nias. Belakang Polrestabes. Oke, jadi pokoknya seorang Romo pasti menguasai filsafat Ya, dan kalau itu harus. Harus belajar filsafat dan teologi. Oh, Itu berarti wajib. critical thinking-nya oke lah ya? Bagi yang mendukung. Itu maksudnya iya nanti Punya standar lah. ada Punya standar kan? tertentu. Karena Nggak asal bunyi iya, kan? untuk memahami kitab suci, ajaran gereja itu juga harus dipahami, dilihat secara filosofis. Oke. Filosofis itu kan ya kritis, objektif, ada distansi, Oke. gitu. Banyak unsurnya filosofis itu. Oke, jadi secara gelar mah S2 kan? Ya, Berarti master teologis. bukan teologis. Waktu pas zaman saya itu masih MHum, Hum teh naon? Humanis. Master of Humoris. Humaniora. Oh, humaniora. Oke. Nah, mau Sekarang nggak tahu gelarnya apa. Oke, Mungkin penting sih ya, Oh, udah aja. Udah ya, ini 9 tahun nih. 9 tahun. Pas 9 tahun jadi Romo tahun berapa tuh? 2019. Oh, karek. Kan 20, tadi 21, 22, 23, 24, baru 5 tahun. 5,5. Masuknya kan tadi udah mulai 26 saya masuk. Oh, Seminarinya itu. Oke. Kelayapan dulu itu tadi. Oke. Bejat dulu, tapi untung jadi nggak penasaran. Karena udah melalui ya. Berarti sekarang nggak selibat juga nggak apa-apa ya. Dulu udah sering. Nggak juga. Apa? Sekarang kan selibat. Ah. Tidak menikah sekarang. Oh, selibatnya nggak menikah? Selibat itu tidak menikah. Ya tidak selibat maksudnya. Maksudnya merasakan Makanya icip-icip. tadi nikah, cuma ngicip-ngicip doang mah pernah dulu. Oh ya oke. Ya udah ya. Gitu-gitu aja. Ah, ya. Bagus. Oh, kalau nggak nikah lebih enak, Bu. Kenapa? Ada enaknya lah, bukan lebih enak. Ada enaknya. Kenapa? Nggak ada memori? Pulang nggak ada yang nyariin. Oh. Papa pulang jam berapa? Itu anak susu belum dibeli? Enggak. Oh benar juga. Benar nggak? Benar. Sekarang saya foto sama siapa, besok foto sama siapa, nggak ada yang marah. Oke. Coba kalau nikah, itu siapa yang foto hari Senin tanggal 19 jam sekian di Oh benar. Itu keuntungannya ya. Satu keuntungannya. Ya. Tapi udah kagok 9 tahun malas Telat ketemunya ya. Atau 48 misalnya. Jir, nggak sekolah Ya katanya. udah lanjutin aja. Ya udah ya. Kita kan punya jalan masing-masing ya. Betul. Nah, yang penting nggak usah usil ya. Oke, Mo. Selama 9 tahun belajar menjadi seorang Romo, hal apa yang paling menantang, menarik, dan tidak pernah dilupakan? Apa pembelajaran yang paling the best? Selama pendidikan atau selama jadi romonya? Selama pendidikan dulu. Selama pendidikan itu adalah belajar untuk tidak mengikuti kehendak sendiri semaunya. Oke. Pengennya mah gini, pengennya gitu. Cuman ya itu tadi, karena saya sudah menyerahkan kehendak itu. Anjir, itu kalau di Buddha tuh kan detachment. Ya ada beberapa konsep yang agak mirip. Iyalah kan pasti mirip. serumpun ya. Oke. Jadi itu bukan penghapusan ya, karena kehendak kita kan juga diberikan oleh Allah. Justru bukan penghapusan kehendak manusia, tapi penyatuan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Disatukan. Berarti pemisah. Jadi kita ngikut kepada kehendak Allah. Ya, berarti pemisah kita dengan Allah itu adalah keinginan. Yang menyimpang. Iya, keinginan yang menyimpang. Kalau menyimpang bisa memisahkan, tapi kalau sejalan ya udah kita berarti kan gitu. Kan gini, banyak orang mencari Tuhan kemana-mana. Sementara kalau ngomongin Injil mengatakan aku dan Bapa adalah satu, benar tuh? Iya, kata Yesus begitu. Yesus kan ngomong gitu kan. Berarti nggak pernah ada yang terpisah dong. Betul. Tapi kenapa ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu tidak pernah ada yang terpisah? Kenapa orang mencari Tuhan tuh jauh dan merasa jauh? Karena sudah dekat, tapi pengen sesuatu yang tampaknya lebih. Padahal itu tuh sudah maksimal. Banyak kisah Adam dan Hawa aja. Kurang apa di Firdaus? Semua sudah ada. Cuman butuh taat aja. Tapi kan tadi manusia punya kehendak bebas itu. Nah itu yang disalahgunakan. Jadi sudah melimpah, sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok kayaknya pengen sesuatu yang lain. Oke. Itulah yang membuat manusia pengen sesuatu yang nggak ada lah ya. Iya. Yang udah ada, yang udah enak. Nggak ada. Oke. Nah makanya di Injil juga ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Udah kaya raya, minta warisan. Akhirnya pergi dia, dijual warisannya, hidup dengan pelacur, macam-macam. Akhirnya miskin. Wah, ngapain gua anak orang kaya di sini? Di rumah bapak gua kan kaya raya. Gua akan pulang lah.
pada akhirnya dia pulang. Itulah pertobatan. Jadi sebenarnya dia udah enak, cuman kayaknya pengen sesuatu yang lain di luar. Itulah yang menyesatkan sebetulnya. Oke, itu ada kaitannya sama original sin nggak sih? Kan suka ada ya? Dosa asal gening. Dosa asal itu lebih bukan dosa warisan ya. Itu kecenderungan berdosa yang memang sudah ada sejak manusia pertama. Oke, dan itu memang bagian dari manusia. Begitu lahir, lalu sudah ada kecenderungan berdosa. Oke. Kecenderungan loh ya, bukan sudah pasti berdosa, bukan. Sudah punya kecenderungan. Berarti seseorang menjauh dari Tuhan karena keinginannya? Karena bukan keinginannya. Karena dia memilih untuk menuruti godaan si jahat. Memilih untuk mengikuti godaan si jahat. Dan memang dengan kekuasaan Tuhan yang maha perfect, dia membuat sistem paradoks bahwa selalu ada godaan di situ. Betul nggak? Ya, istilahnya mah resiko, ya tanda kutip ya. Resiko Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Oke. Kalau emang Allah tidak ingin manusia berdosa, jangan dibuat dengan kehendak bebas. Oke. Dan itu dikasih sama Allah sendiri kan? Dan memang resikonya begitu. Dan Allah kan sudah tahu. Dengan itu, kan pasti Allah udah tahu dong bahwa ini akan berdosa. Betul. Udah tahu. Betul. Cuman itu resiko yang diambil Allah. Dengan menciptakan manusia yang sempurna itu. Oke. Karena kesempurnaan salah satunya adalah free will. Free will itu. Betul nggak? Yang mungkin disalahgunakan. Oke. Dan itu kan terjadi dalam dosa kan? Oke. Penyalahgunaan. Oke. Saya mau nanti dalamin itu. Nah, sekarang balik mau. Belum dalam ya? Belum. Masih kulit. Ini masih pemanasan lah. Masih kulit. Oh, saya mau nanya. Oh, banyak lah yang nanti mau saya tanya. Nah, sekarang ini mau. Apa motivasi paling tinggi ketika memilih jadi romo untuk untuk menjadi sebuah imam? Apa sih? Menjadi seorang imam. Kenapa pengen banget jadi imam gitu? Awalnya cuma pengen jadi orang Katolik yang benar. Untuk saya, bukan berarti semua Katolik harus jadi imam ya. Bukan, tapi buat saya waktu itu cara saya untuk bisa menjadi kudus, bisa jadi berkat, bisa memuliakan Tuhan, kayaknya saya jadi imam. Kenapa nggak nyoba server lain? Misalnya. Ya kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Pengen lah nyobain server lain. Kenapa nggak tertarik gitu? Oh tidak, kalau Katolik mah tetap. Itu saya merasa dari in my blood deh. Betul. Ya kan keyakinan semua orang beragama pasti dong. Iya. Bahwa saya meyakini agama yang saya anut, apapun agamanya, bagi saya itu yang membawa saya pada kebenaran sejati kan. Mantap. Setuju sih. Iya. Setuju. Ya kalau bahasa sekarang kan login. Login, logout, login. Tapi nggak usah lah, udah banyak. Udah penuh. Lupa password lagi. Lupa password lagi. Jadi kalau logout gimana? Passwordnya sama, login lagi aja ya. Gampang lah. Nah, terus mau jadi intinya cuma pengen jadi Katolik yang bener. Iya, karena waktu itu kan di titik itu saya, ini Katolik macam apa sih gua gitu waktu itu. Bahwa jalan yang saya pilih ini, orang lain silahkan memilih jalan yang lain, kan tidak harus jadi imam juga. Nah, kalau kami tuh boleh 3, Bu. Boleh menikah atau tidak. Maksudnya? Umat Katolik. Jadi tidak umatnya. diharuskan semua untuk menikah. Umatnya? Umat Katolik. Tapi kan kalau menikah nggak boleh pisah ya? Ya. Apa yang harus dipersatukan oleh Bapak nggak boleh dipisah oleh manusia kan gitu ya? Tidak boleh. Jadi di Katolik tidak ada cerai. Kalau udah nggak cocok gimana? Tergantung. Kalau ada urusan yang membahayakan jiwa, itu diselamatkan dulu. Maka masih mungkin pisah ranjang kalau alasannya adalah keselamatan jiwa. Misalnya KDRT sampai bisa mau menyakiti pasangan atau anak gitu, itu bisa dipisahkan dulu. Tapi ikatan perkawinannya tetap ada. Sampai separah apapun ikatan perkawinannya nggak bisa lepas. Kecuali kalau sudah tidak mungkin lagi disatukan. Salah satunya misalnya sudah cerai sipil. Misalnya, itu kan salah satu indikasi. Kalau cerai sipil belum tentu cerai gereja ya? Belum. Sipil kan negara. Nah, kalau misalnya dirasa sudah tidak mungkin lagi disatukan, rujuk kembali, bisa dibantu dengan melihat apakah mungkin ini dibatalkan perkawinannya. Bukan diceraikan, dibatalkan. Melihat kembali, jangan-jangan dulu ada sesuatu yang membuat tidak sah perkawinannya. Kayak orang main bola, dianulir, VAR. Jadi bukan kalau cerai kan, misalnya nih nikah nih, terus ini ada masalah, cerai. Kalau Katolik nggak bisa. Justru dilihatnya bukan setelah perkawinan, sebelum perkawinan. Nah, kalau nggak ada apa-apa, VAR-nya? Ya nggak bisa ada alasan pembatalan. Jadi gereja akan selamanya meskipun dia udah pisah, dia akan memiliki status perkawinan. Kalau tidak ditemukan ada sesuatu yang bisa membuat ini tidak sah. Ya sama kayak VAR kan? Sama. Baik-baik aja ya udah. Tapi kalau misalnya terus KDRT, terus nggak nyaman, terus apa dan. Nah ya kalau misalnya membahayakan jiwa, ya pisah ranjang. Pisah ranjang aja, bukan berarti melepaskan pernikahan. Karena masih ada peluang rahmat.
pertobatan, Oke. rujuk. Kalau Itu yang ditempuh pertama dan utama itu memang. Oke. Kalau pernikahan beda server gimana? Boleh nggak sih? Tidak sebenarnya? boleh, tapi dimungkinkan. Tidak boleh, tapi dimungkinkan. Iya. Maksudnya? Sekarang gini, ini pintu kebuka nih, Oke. pintu rumah. Saya masuk boleh nggak? Boleh. Nggak kenal. Oh, nggak jangan. Jangan. Ah. Maka kalau masuk, Digebukin, digebukin. Kalau saya pengen masuk baik-baik, dibukain, tapi sebelumnya kenalan dulu. minta izin dulu kan? Minta izin. Nah iya berarti mungkin dong. Mungkin. Nah iya kayak gitu. Oke. Dilarang, Mm. bahkan ada halangan kalau beda iman, tapi dimungkinkan kalau ada dispensasi atau izin dari keuskupan. Oke. Jadi kalau mau nikah beda agama, izin dulu ke uskup. Ya, romonya sih yang mengajukan perizinan, bukan pasangan. Pernah ada? Sering, Oh, sorry. sering. Ribet nggak? Tidak, Oh, nggak. enggak. Ya ada syarat ketentuan berlaku lah. Hmm. Karena apa? Karena di satu sisi memang perkawinan yang tidak seiman itu memunculkan potensi resiko. Bukan berarti yang seiman lebih awet, yang tidak seiman kacau, enggak juga. Nggak juga, benar. Tapi potensi resikonya lebih besar. Karena misalnya Oke. kalau Katolik nggak akan pusing, kita ibadahnya gimana? Ya sama-sama ke gereja, Oke. sembayangnya sama. Oke. Katolik Protestan aja, Oke. salibnya beda. Oh, salibnya beda ya? Iya, Yang kalau Katolik kan umumnya ada patung Yesusnya. Iya. Kalau Protestan tidak ada. ada indrinya. Ada patung Yesusnya, ada kayu orangnya, patung orangnya. Kalau Katolik. Salibnya, Katolik. Kalau Protestan Protestan umumnya itu nggak ada. tidak hanya kayunya saja. Kenapa? Tuh nggak tahu, tanya mereka. Kalau saya Iya. jelasin, saya tahu, cuma kan Oh, iya, bukan iya. kapasitasnya menjelaskan. Oh iya. Tapi maksudnya bukan menjadi itu sebagai Itu sesuatu hal yang sederhana. permusuhan kan? Enggak Bukan, kan? tapi Nggak. memang Tapi ribut berbeda. nggak sama Protestan? Enggak kan? Nah, tapi kalau itu jadi bahan ribut bisa loh. Iya sih. Beli salib. Aku kan Katolik, ada patungnya. Aku nggak ada. Akhirnya set A, set B. Oh. Seminggu di depan, seminggu terus ke belakang. Ya gimana? Iya nggak? Ada nih, saya baru dengar ya. Ada salib Yesus, side B ya. Loh ya katanya yang Katolik memang ada patungnya. Oke. Kalau Protestan umumnya tidak ada. Oke. Nah, kitab suci juga beda. Injil. Kitab suci Alkitab Protestan dan Katolik itu beda. Oke. Ada Deuterokanonikal kalau Katolik, Protestan tidak ada. Dan ke situ belakangan. Belakangan. Makanya banyak. Jadi kalau perkawinan itu memang kalau beda iman potensinya besar. Hmm. Tapi di sisi lain, Deus Caritas Est. Kaosmu yang tadi tuh Deus. Deus Caritas Est. Dia tadi tuh orang pakai kaos Deus tah. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Bagi kami, kalau cinta kasih itu memang sungguh sejati dari Allah, kuasa mana yang sanggup memisahkan atau mencegah? Kalau memang itu sungguh dari Allah loh. Aha. Makanya tidak boleh, tapi dimungkinkan. Oke. Makanya harus ada proses tertentu. Oke. Ya intinya kita mengerti tentang humanistiknya gitu ya. Secara konteks. Karena pada akhirnya ya kan Allah cinta adalah kan nggak kasih. kalau yang namanya cinta ya gimana ya? Makanya Kan yang mendatangkan cinta Allah ya. betul, tapi kita mesti meneliti juga, menelaah apakah itu betul sungguh cinta sejati. ya atau emang Karena kami tidak menerima tanda kutip ya cinta sesama jenis. Dalam arti pasangan ya. Ya. Nah, kami kan tidak menerima perkawinan sejenis. Oke. Jadi kalau misalnya ini cowok-cowok nih misalnya nih, amit ya Bu ya. Yang mana dayanya? Ya orangnya milih-milih atau Kilaf juga pilih-pilih. Hilaf juga milih-milih ya. Kalau misalnya laki-laki lagi. Tapi kan kami juga cinta. Nah, bagi kami itu bukan cinta sejati yang dari Allah Oke. untuk pasangan ya. Oke. Itu. Oke. Wah, menarik sih. Oh iyalah. Menarik. Kita mungkin akan bahas tentang teologisnya di nextnya ini kan. Next aja. Sejarahnya dulu. Oh iya benar ya. Sejarah Romo dulu gitu. Oke, nah udah gitu sekarang jadi karena pengen jadi Katolik yang baik dan pengalaman apa selama jadi imam yang menurut Romo interesting? Saya udah 3 kali ditugaskan di tiga tempat berbeda. Yang pertama itu namanya vikaris, wakil pastor paroki kepalanya. Yang kedua saya kepala parokinya di Dayakolot sama di Lembang ini. 2 kali. Jadi pokoknya selembang mah Romo terkenal aja ya? Enggak juga sih. Kan buat orang-orang Lebih Katolik terkenal satenya dibanding saya. enggak, maksudnya Kesana nyari sate. teman-teman Katolik yang di Lembang Oh, iya. pasti ke Karmel kan? Iya. Pasti ketemu Romo kan? Ya oke. Ya umumnya lebih dikenal. Ya seenggaknya Romo Aloy, gitunya. Oh, yang itu. Saya mengalami ditugaskan sesuatu yang saya blank, tidak tahu apa-apa. Oke. Kok bisa blank? Maksudnya nggak ada protapnya? Ya, saya waktu jadi pastor paroki pertama, kepala paroki pertama itu saya baru jadi pastor itu 1 tahun 8 bulan.
Oke. Masih baru banget. Oke. Dan belum Ya belum pengalaman lah. Oke. Terus jadi pastor pimpinan di sebuah pastor dan sendiri, tidak ada pastor rekannya. Saya mau ngapain? Mesti berbuat apa sebagai pastor kepala? Nggak tahu. Yang kedua juga sama Lembang, saya tidak terlalu banyak mengenal umatnya segala macam, tapi ditugaskan ke sana. Tapi waktu itu kata-kata saya sama. Kalau uskup yakin, saya pasti yakin. Artinya saya meyakini uskup memberi tugas kepada saya, itu pasti bimbingan Tuhan juga. Maka mungkin saya tidak tahu apa maksud penugasan ini, tapi saya yakin kalau ini dari Allah, pasti benar. Mungkin saya belum tahu. Tapi ya saya yakin ikutin saja. Dan ternyata puji Tuhan happy gitu. Nggak tahu umatnya ya happy apa enggak. Enggak. Tapi happy mau jadi Romo. Oh iya dong. Jadi imam tuh bahagia. Ya? Jadi yang waktu itu saya dapat tadi ya kesenangan. Ya balik lagi kan happy. Passion ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan passion, apapun yang dilakukan pasti akan bahagia kan. Gitu. Jadi kehendak Allah dan kehendak manusia ketemu, bahagia. Pertanyaannya adalah gimana tahu itu kehendak Allah atau enggak? Buahnya dari buah ya? Buahnya, satu indikasinya. Nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin banyak orang menerima berkat. Nama Tuhan dimuliakan itu maksudnya gimana? Banyak kehendak Allah yang terjadi. Contoh? Kehendak Allah itu kan keadilan, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita. Oke. Oh iya kan? Kalau di perspektif Islam namanya hoirunas anfa'uhum linas. Nah, itu saya nggak tahu. Udah amin aja dulu lah pokoknya. Amin. Gitu. Mau ngerti mau nggak? Amin. Jadi dalam perspektif ini Nabi Muhammad pernah bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Oh iya, kau itu pernah dengar? Iya kan? Yang membawa manfaat bukan mudarat. Dan value-nya kan rahmatan lil alamin. Oh iya. Kok Anda tahu? Gegabah. Kan pernah punya pacar Islam. Oh iya. Berarti Anda waktu punya pacar Islam jadi mata-mata ya. Survei gini di gimana? Oke, happy dengarnya aja happy bahwa seorang Aloysius menjadi Romo based on passion dan bahagia menjadi imam itu sesuatu yang saya rasa ya mengerjakan sesuatu dengan passion gitu. Nah, tapi ada satu PR lagi. Apa tuh? Sama dengan Anda yang menikah. Komitmen untuk menuntaskan itu. Menuntaskan apa? Menuntaskan panggilan kita masing-masing. Jadi saya cita-cita sederhananya adalah saya mengakhiri hidup sebagai imam. Bukan mengakhiri hidup ya, hidup saya berakhir, tapi saya pun tetap jadi imam. Tapi boleh resign nggak sekarang? Boleh resign nggak? Udahan lah jadi Pak. Bisa. Oh boleh. Ya bukan diharapkan, tapi kan bisa. Tapi ada yang gitu. Ada. Jadi kalau udah jadi berapa lama jadi imam, terus udahan lah, bosan. Ada. Boleh. Ya, macam-macam ya, ada yang bosan, ada yang macam-macam lah. Oh gitu. Atau dikeluarkan bisa. Kalau ada pelanggaran dia. Ya pelanggaran mah ada aja lah ya, pasti. Makanya itu tadi ada hierarki tadi. Oh. Saya ngajarin sembarangan ditegur uskup. Nggak bisa ngajar sembarangan. Iya. Oke, jadi cita-citanya adalah berakhir tetap jadi imam. Sama kayak Anda kan. Apa? Sampai maut memisahkan. Nah ya. Iya. Ya kan? Komitmen perkawinan. Ya ini menjaga komitmen itu. Kalau saya menikahi makhluk, kalau Romo menikahi Allah lah ya, jemaat. Iya. Oke sih. Itu jadi nggak cuma sekedar kalau kamu kan bahagia nih sudah menikah. Berarti kan nggak cukup ya. Iya. Berarti belum pernah tahu bahwa wanita selalu benar, belum pernah tahu ya? Pernah. Nah, gimana taunya? Ya di umat. Yang curhat ya. Tapi kok kan imam tuh melayani pengakuan dosa? Ya. Melayani? Itu kalau pengakuan dosa ketemu gini nggak? Tergantung ruangannya. Yang ideal memang ada bilik. Bilik tapi ya ada suaranya jelas ya. Kalau lagi orang pengakuan dosa gimana rasanya, Mo? Rasanya berat. Karena ibarat kata sampah-sampah itu masuk ke kuping, ke sini. Dan orang kalau mau pengakuan dosa itu daftar dulu? Enggak. Datang aja? Kalau atau janjian? pas pamonya bisa, silakan. Jadi mau ngaku dosa gitu? Bisa. Nah, setelah dia ngaku dosa, maksudnya untuk apa sih? Ya penghapusan dosa. Jadi dia mengaku dosanya bukan kepada pastor, kepada Allah. Melalui imam. Kenapa? Karena imam ini adalah istilahnya sakramen ya. Lewat yang fisik ini. Imago Dei. Ya. Betul nggak? Kira-kira gitu sakramen itu. Butuh sarana fisiknya. Maka kan butuh inkarnasinya. Sarana fisik itu kan di Katolik cukup kuat. Maka ada patung, ada imam gitu. Ya kan karnetnya itu kan, maksudnya karnet. Tuhan yang mendaging kan? Ya, sabda menjadi daging. Nah berarti
Imam. Dan itu rahasia loh, nggak boleh dibocorin tuh. Apanya? Pengakuan dosa itu. Oh, konfidensial. Sangat. Jadi itu berat. Kalau ada terbukti imam membocorkan rahasia, ada nggak? Pernah nggak? dihukum. Pernah nggak? Ada. Pernah ada. Ada ya? Itu hukumannya berat. Oke. Karena itu sangat-sangat rahasia. Berarti Anda banyak tahu. Ekstrim ya. Nah, ini saya kan tidak pernah mengalami, maka bisa cerita. Ekstrim misalnya nih, pembunuh mengaku dosa. Terus ditanya polisi. Wah, kumaha tah? Nggak boleh dikasih tahu dia ngomong apa. Serius? Tapi kan buat hukum. Tetap. Jadi imam bisa jadi saksi dong? Nggak bisa Nggak ya, bisa. karena dia tidak menyaksikan ya. Iya. Dia cuma mendapatkan mendengarkan pengakuan. Pengakuan, oke. Jadi emang dia menjaga rahasia pengakuan sedemikian ketat. Bahkan di spill pun nggak boleh. Kemarin ada seorang umat datang ke saya ngaku dosa. Itu juga. Ya, tapi kan kalau spill-spillnya pakai. Kalau yang tidak memuat konten apa dosanya masih oke lah. Misalnya yang lucu-lucu gitu ya, itu masih oke. Tapi kalau yang menceritakan. Jadi saya nggak boleh nanya dong, mau apa pengakuan dosa yang paling berat? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang paling. Nanyanya boleh, saya nggak jawab. Oh. Oh gitu ya? Iya. Karena hanya. Tapi orang maksudnya pengakuan dosa tuh dia ingin rilis dan dia nyari solusi kali ya? Iya, ingin bertobat. Dulu waktu judi online pengakuan dosa nggak ada? Iya dong. Oh iya? Iya dong. Ngaku? Oh gitu? Salah satu dosa yang diakui itu. Oke. Terus orangnya masih ada sekarang yang diakui? Yang mana? Kan ngaku dosa ke imam lagi kan? Imam lagi. Masih ada nggak? Masih ada. Wah, jadi ngelihat ketawa-ketawa nggak? Itu juga nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh ketawain? Tidak boleh menggunakan pengetahuan yang didapat di kamar pengakuan dosa untuk apapun. Oh, pokoknya. Meskipun nggak ada orang lain nih. Misalnya Abu habis ngaku dosa saya, nggak ada orang lain. Wah, kamu kemarin dosanya. Itu nggak boleh dibahas lagi. Pokoknya di ruang pengakuan dosa selesai di situ. Selesai di situ. Oke, Mo. Interesting, Iya. Sangat menarik. Tapi kita tuh belum ngobrol ke hal yang inti sih. Soalnya emang tidak dikasih tahu sebenarnya kita mau ngomongin apa. Nah itu, setiap tamu yang datang ke sini emang nggak pernah sama. Mau ngomongin apa jawabannya gimana nanti. Oh. Gitu. Oke, mungkin final statement dulu untuk episode awal ini. Ya. Jadi seorang Romo Aloy, mantan penjudi yang jadi Romo. Fakta kan? Iya, betul. Dan mendapatkan satu pewahyuan dalam tanda petik bahwa ada keinginan dari dalam hatinya bahwa suara Allah memanggil di mana ingin menjadi Katolik yang lebih baik dan benar, maka memilih jalan seminari untuk menjadi seorang imam gitu. Oke. Nah mungkin final statementnya di episode yang awal ini gini, Mo. Apa sih yang ingin disampaikan kepada umat Katolik khususnya, dunia umumnya, dalam beragama, dalam berkeyakinan, di mana kita adalah manusia yang memiliki perbedaan, dan apa sih yang kita harus lakukan terhadap perbedaan ini sehingga ya kita tahu bahwa di Islam disebut rahmatan lil alamin, di Kristen atau Katolik selalu bicara tentang menjadi berkat gitu kan, untuk selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu kan jadi kata kuncinya kan itu kan. Tahu gini. Gini. Gak apa. Jangan salah, cuman nggak ikut 9 tahun aja. Apa final statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum yang menyaksikan ini sebagai seorang imam? Tolong agak berwibawa. Ya, wibawa. Nah, silakan. Ya, kalau khususnya bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya, saya tidak setuju dengan istilah jadilah diri sendiri, tapi jadilah seperti Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perbedaan. Ya, iblis, kuasa jahat itu selalu punya 1001 cara lah untuk memisahkan, untuk mencerai-beraikan, untuk membuat konflik dan lain sebagainya. Tapi percayalah, apapun agama Anda, agama kita semua, apapun itu, percayalah, Allah yang kita imani itu setidaknya punya 1002 cara untuk tetap menjaga kita dalam kesatuan. Itu aja. Dari tadi ini yang paling wise ya. Omongan terakhir yang membuktikan kalau imam beneran. Bukan gadungan, ini asli ya. Mau hatur nuhun pisan. Sama-sama. Ini berkat banget Pertama rumah saya didatengin Romo. Kan pasti sering diundang ke rumah untuk memberkati kan? Ya kan? Bayar nggak? Tergantung. Ada yang bayar, ada enggak. Tapi kan bukan buat saya. Oh ya, nggak ada tarif ya? Nggak ada. Oke, Mo. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih. Sami-sami. Yang kedua,
next syuting boleh nggak nanti di Karmel? Boleh. Boleh? Boleh. Di latar belakang dalam gereja gitu boleh? Siap, asal nanti saya izin dulu sama Mister. Mantap. Thanks ya. Pulang dari Arab. Jangan bilang-bilang. Nggak ada yang udah pada tahu juga. Nanti pulang dari Arab kita syuting lagi. Nanti saya ceritain perjalanan ke Arab. Oh, pasti. Kan juga belum cerita tentang perjalanan ya kenapa apa perjalanan religi kan belum cerita juga ya. Nanti kita bedah di next ya. Oke, perjalanan ya. Next kita ngomongin tentang teologisnya, filosofisnya, tauhidnya dan macam-macam. Memang ada tauhid. Tauhid, ya maksud saya tahu. Tahu tauhid. Karena gini, saya rasa kita penting banget untuk bisa saling menghormati dan saling mengerti. Karena menghujat adalah sesuatu yang didasari oleh ketidakmengertian. Ya. Itu intinya. Dan berjalan bersama. Iya, berjalan bersama. Kakinya masing-masing, tapi jalan bersama. Jalan bersama. Sama seperti ya apapun itu gitu ya, bahwa setiap perbedaan itu anugerah. Iya. Dan kita memang didesain berbeda. Betul. Dalam perspektif Quran tuh disebut untuk saling kenal mengenal, Mo. Nah. Bukan untuk saling membenci. Iya. Jadi mengenal perbedaan, dengan perbedaan saya bisa belajar. Justru persatuan itu ada karena ada perbedaan. Betul. Betul. Karena menurut Budi Dalton, Kang Budi, aduh sampurasun. benteng terakhir pertahanan adalah persaudaraan. Asik. Setuju pisan. Nuhun, Mo. Terima Sami-sami. kasih. Semoga bisa selalu rukun dan damai semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.